Hai gengs, welcome to Triangle. Episode sebelumnya, teman-teman, Triangle itu kita bakal bahas topik dengan 3 sudut pandang tentunya. Dan tentunya gue nggak sendiri nih teman-teman. Gue ditemani oleh 2 cowok-cowok keren ya. Pertama ada siapa? Ada Bang Nelson di sini, ya. Bang, salam ke kamera. Oke, mantap. Dan kedua ada Bang Saleh di sini, teman-teman. Hari ini kita bahas tentang apa sih buktinya kalau Tuhan tuh sayang sama kita. Nah, sebelum ke situ, kita juga sama-sama tahu kan teman-teman, keadaan sekarang emang lagi baik ya. Lagi bener-bener kacau banget sih ya sekarang. Semuanya dari ekonomi, kesehatan, semuanya. Wah. Dan teman-teman, dulu juga Bang Saleh sampai ceritakan ya, udah jauh-jauh hari udah ngerencanakan mudik juga Bang ya. Iya. Nah, karena gini juga nggak bisa gagal mudik. Orang-orang juga ngalamin. Sebelum gue pengen tanya gitu tuh, gimana sih Bang perasaannya? Ya nggak jadi mudik nih. Belum jadi mungkin ya. Ya sebenarnya di satu sisi ya sedih juga ya, karena saya sejak pindah ke Kerawang ini belum pernah mudik. Udah setahun lebih, 1,5 tahun kan, udah rencanain jauh hari. Kemarin sebenarnya targetnya kan Natal mau mudik kan. Natal juga berkenaan dengan pekerjaan, ini juga terkena COVID. Aduh. Tapi saya sih ya berpikirnya gini aja, oh mungkin ada waktunya Tuhan yang lebih baik untuk saya mudik. Oh, ambil tanya aja, mungkin ini waktunya saya untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, ya sharing, lakukan hal-hal yang banyak kita lakukan, apalagi sekarang kan lebih banyak di rumah gitu, kerja pun di rumah. Kalau Bang Nelson sendiri Bang, sebelumnya sempat kepikiran buat mudik atau gimana gak sih? Atau ada plan apa nih jadi ketunda gara-gara COVID nih? Ya kalau untuk mudik belum ya, cuman ya untuk masalah nikah. Oh. Batal nih. Waduh, diundur ya. Iya. Jadi ya kita itu aja update. Bener Bang. Jadi dengan kondisi seperti ini, dari mana aja? Fighting ya. Ya, life must go on katanya ya. Hidup harus terus berjalan kan ya. Iya. Walaupun mungkin emang rencana semua orang gue yakin sih emang agak kacau balau. Bener-bener gara-gara. Siapa yang tahu bakal jadi kayak gini kan ya. Tapi lagi-lagi kita percaya ya waktunya Tuhan. Nah, kembali ke topik yang tadi nih. Apa buktinya Tuhan sayang sama kita? Sebelum itu, lu Bang pernah menanyakan gak sih? Kita pernah menanyakan gak nih? Sendiri atau lagi kita sendiri nih, atau kita lagi berdoa nih, pernah nanyain gak? Apa ya buktinya Tuhan sayang? Kok keadaan kayak gini misalnya gitu ya? Kok hidup gua gini-gini aja gitu? Pernah nanya kayak gitu gak? Bang Chan tuh pernah? Sebenarnya ya pastilah ya. Saya mikirnya gini. Yang pertama kalau saya lagi sendiri, apa sih tujuan saya hidup? Gitu kan? Saya mikir karena saya melihat apa sih menciptakan kematian. Saya paling takut orang-orang terdekat saya, termasuk saya sendiri, saya yang paling takut kematian. Tapi di balik itu semua kan Tuhan udah bilang kalau hidup di dunia ini kan sementara maksudnya. Jadi kita ada. Jadi saya berpikirnya gini, tujuan saya hidup di dunia ini apa sih? Jadi dari situ saya pikir berarti saya harus saya harus berguna, saya harus berpikir positif, maksudnya mengerjakan hal-hal yang positif. Terkadang dalam hal itu ya banyak sekali kadang-kadang yang nggak sesuai kita rencanakan, berbeda. Iya, benar. Kan hasilnya dalam pekerjaan, dalam bergaul dengan teman-teman, masuk dalam prosesnya pacaran. Awalnya kita yakin banget, oh ini dia pasti baik. Tapi di tengah-tengah perjalanan, enggak. Akhirnya dari situ sebenarnya kalau saya lihat bukti Tuhan sayang dengan kita itu, kita harus menyadari dulu maksud Tuhan itu apa. Saya ya berjalan aja, tapi bukan berarti berjalan itu harus kita tetap punya tujuan. Kalaupun Tuhan mengarahkan ke situ, kita jangan mengeraskan hati. Kayak gitu. Ya akhirnya kayak pekerjaan aja. Target saya dulu, saya di umur 30, di bawah 30 saya harus jadi pembicara. Tapi Tuhan alihkan ke pemerintahan. Itu sama sekali nggak kepikiran. Orang tua saya memang dari dulu kan mendorong saya, ayolah kamu masuk pemerintahan aja karena itu pasti kalau gajinya kecil kan. Tapi saya bilang nggak mungkin lah. Kita nggak punya siapa-siapa di situ. Nggak punya, saya punya kekurangan. Saya juga bukan orang pinter banget. Standar aja saya bilang. Saya mengikuti alur saya. Saya dari sekolah itu SMK itu udah ngambil akunting. Terus kuliah pun aku. Jadi udah praktis 1 tahun saya belajar akunting. Masa sih umur 30 saya nggak bisa manajer akunting?
Tapi ya itu, Tuhan itu berkehendak lain. Saya bilang, oh, Tuhan itu baik banget sih. Jadi saya nikmati dari dulu. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Gak apa-apa, gak panjang dikit ya. Santai aja kita. Yang kedua, dengan apa? Saya melihat apa sih tujuan hidup saya? Saya dulu rindu banget pengen pelayanan. Rindu banget kayak gitu. Gimana sih saya, Tuhan saya itu pengen ke gereja itu nggak cuma datang gitu dia pulang gitu. Di kampung, ya saya tinggal di kampung, nggak punya keyboard, hanya gitar ngomong doang di gereja. Kan kalau zaman sekarang udah oke lah, udah. Akhirnya saya belajar, akhirnya Tuhan kasih. Jadi saya melihat dari situ, saya seolah-olah kayak flashback gitu ya. Saya flashback dari awal saya merencanakan ini, Tuhan belokkan ini. Oh ternyata maksud Tuhan itu baik. Asal kita itu mengikuti kehendaknya dan tidak mengeraskan hati. Sebenarnya kita itu tidak boleh kaku banget dan tidak boleh lentur banget. Iya. Itu prinsip banget. Kalau kita kaku banget, ketika dibelokin kita patah. Benar-benar. Tapi kalau kita letoy banget, ketika ditiup angin sedikit kita udah belok. Iya. Nggak sesuai dengan Tuhan. Kita itu harus elastis tapi tidak kaku. Gitu. Mantap banget ya. Tapi lagi-lagi tujuan tetap penting ya. Betul. Benar. Dan selebihnya kita serahin ke Betul. Tuhan. Apapun yang terjadi ya kehendak Tuhan lah Ya. yang terjadi gitu. Harus bersyukur. Kalau dari Bang Nathan sendiri gimana Bang? Nah, satu hal yang saya ingin kita gali, ini tema bagus banget kalau saya dari kemarin-kemarin dikasih tema. Ini temanya ini sebenarnya hal umum. Iya. Ini hal umum sederhana, tapi maknanya itu berbicara tentang apa buktinya itu Yesus mengasihi. Nah, ini kata kuncinya mengasihi, kasih perhatian. Jadi umumnya saya melihat bahwa terkadang orang melihat sesuatu atau sudut pandang daripada kasih Yesus kepada kita kadang berbeda-beda. Jadi begini, apa bukti Yesus mengasihi kita? Kadang orang melihatnya apa? Ketika dia hidup material, ya kan, betul kan? Mau beli apa ada uang, mau ini ada uang. Kadang orang melihatnya dari sisi materi, bahwa itu bukti bahwa Yesus mengasihi dia. Tapi tanpa disadari dia nggak bisa melihat sesuatu hal yang lain gitu. Jadi mentok aja sampai di situ. Materi bercukup cukup, artinya itu Tuhan mengasihi dia. Enggak, ya sampai situ aja. Itu memang apa sih yang Tuhan nggak bisa kasih ya kan? Ya. Materi itu hanya istilahnya apa? Itu hanya bonus saja daripada Tuhan buat kita sebenarnya. Tapi dasar utamanya itu apa? Tuhan mengasihi kita, ya kan, betul. Kita harus mengikuti ke situ. Makanya malam hari ini kita sharing bersama, belajar bersama. Kita mau cari tahu sebenarnya apa sih bukti bahwa Tuhan mengasihi kita? Apa sih buktinya? Nah, saya punya firman Tuhan ya, firman Tuhan buat kita di sini di dalam Yohanes pasal 19 ayat 19, maaf. Yohanes 19 ayat 9 dibilang begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Ini kata Yesus. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini ketika dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya begini, bahwa seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Nah, ini kadang kita sebagai orang Kristen, anak-anak muda ya kan, kadang melupakan hal ini. Ya kan? Jadi istilahnya mah kalau anak-anak muda sekarang ya kan, cuman manis di bibir doang ya kan. Ngomong saya mengasihi kamu tapi belum tentu ya kan. Ketika sesama teman ada gesekan dikit, Iya. Kerah ya. iya berantem, main status tuh kan. Sering banget tuh kayak gitu ya. Nah justru itulah. Nah makanya di sini kita bisa melihat bahwa kasih itu makin hari makin memudar. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, coba kita belajar daripada kasih yang Tuhan ajarkan. Nah di dalam firman Tuhan lagi saya bagikan buat kita ya, di dalam Yesaya 43 ayat 4a dibilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku,
dan dia dan aku ini mengasihi orang. Jadi bukti bahwa Tuhan mengasihi itu karena apa? Yang pertama, karena memang Allah itu kasih, ya kan, dia mengasihi tanpa syarat. Dan puncaknya apa? Dia merelakan nyawanya kayak salib. Dan yang kedua, bahwa Tuhan bilang apa? Engkau berharga di mata. Jadi bukti sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Orang kita dulu berdosa, ya kan? Orang berdosa nggak mungkin layak untuk terima kasih. Kasihnya itu sangat besar banget. Makanya kan Yohanes 3:16, ya kan? Besar karena begitu besar. Coba kita ngukur besar itu kayak apa? Nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Terlalu besar pengorbanan Tuhan buat kita. Ya terus kasih nyawanya dia relakan buat kita. Itulah bukti finish, ya, kalau mau dibilang sentral daripada kasih Tuhan itu. Nah, bagaimana implikasinya, aplikasinya ada. Jadi saya belajar dari hal ini. Dulu saya itu orangnya, ya mohon maaf, saya orangnya nggak punya kasih. Saya belum mengenal Tuhan. Gitu kan? Betul. Sama saudara saya sendiri aja, kalau udah salah sedikit saya hajar. Wah, gokil juga ya. Ada saya pun boleh tanya. Salah sedikit saya mesti naik tangan. Kalau enggak saya pakai kayu kayak apa yang ada di depan saya hajar. Mungkin itu mengasihi, tapi cara menyampaikannya berbeda. Ya, tapi kalau bagi saya itu bukan mengasihi, mengasihi. Maka salahnya. karena memang itu emosi. Tapi ada juga orang yang mengasihi menegur sampai bapaknya, kamu jangan ke sana, saya tampar nih. Iya. Karena dia mengasihi, maka dia Nah, tampar. makanya iya. Ya, tapi beda kalau saya itu mengasihi, itu emosi. Emosi. Itu jujur saya emosi. Kira-kira karena abang mengasihi. Dan memang itulah cara hidup saya dulu seperti itu sebelum dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk belajar mengenal Tuhan pertama itu di tahun 2011. Itu bulan Agustus. Tepatnya itu di tanggal 17 Agustus. Wah, kemerdekaan ya. Iya, betul. Itu kan ya. pertama kali saya dipanggil Tuhan. Di mana tuh? Di mana tuh? Itu di kampung saya sendiri, di Pulau Rote. Lagi ibadah dan panggilannya ya? Itu sebenarnya bukan lagi ibadah. Itu saya bekerja di toko material. Saya bekerja sama bos saya. Jadi, waktu itu saya bekerja, kemudian mama saya itu datang, kamu mau kuliah nggak? Karena memang dari sebelum itu saya ingin kuliah, cuman kuliahnya bukan kuliah teologi, tapi saya ingin kuliahnya sekuler. Aku jurusan bahasa Indonesia atau bahasa yang asing lah. Oh, iya. Jadi jurusan bahasa aja. Karena saya ingin memperdalam bahasa. Tapi ya itulah seperti salah juga tadi, ya kan. Jadi accounting tapi Tuhan Dibelokin. ya kan? Jadi, ya kan. Nah itulah makanya saya bilang kita manusia boleh merencanakan ini itu, tapi pelaksanaannya Tuhan yang. Yes. Setuju banget. Nah saya pun begitu. Dia bilang, mama saya bilang, kamu mau kuliah nggak? Mau lah, itu memang idaman saya. Tapi saya pengen kuliahnya sekuler sih. Nah, mama saya bilang, udah kamu daftar. Waktu itu saya daftar sama saudara saya. Sampai di tempat pendaftaran, saya pikir ya sekuler. Nyatanya agama. Dan jujur. Kecewa. Kecewa sih kagak. Pokoknya ikut aja. Pokoknya saya mau ikut aja. Pengen kuliah aja. Iya, dikasih, pokoknya kita dites gitu kan, dikasih lembar soal, suruh tulis doa Bapak kami, dan saya kagak tahu. Oh, lu emang nggak aktif dulu ya? Ya. Kalau gereja pemuda Aktif. tapi nggak diperdalam, karena apa? Terus mabuk, Oh, tetap jalan ya. preman jalan terus. Wah, gokil ya. Percaya nggak? Saya itu kalau minggu pergi gereja itu masih dalam keadaan mabuk. Masih dalam keadaan mabuk. Wah, gitu. Jadi Sabtu malamnya itu, malam minggunya itu kita mabuk sama. Habis ibadah. Paginya ibadah. Kayak nggak Percaya. merasa bersalah aja ya. Betul. biasanya ya. Iya. Itu sama teman-teman saya. Percaya itu orang di dalam gereja itu ngecium bahwa Allah tolong dari kita. Tapi ya mau gimana? Memang kehidupan di kampung. Emang hampir tiap minggu kayak gitu.
boleh tanya orang-orang kakak-kakak senior saya yang sekolah Alkitab juga, lulusan dari Manado di Rote, mereka tuh tahu banget. Terus teman-teman lu gue pengen tahu sih, Bang. Pas tahu lu ngambil jurusan teologi tuh. Nah, ketika saya mengambil jurusan teologi itu saya mikir, wah, ini gimana nih? Saya sempat nggak mau juga, tapi mama saya bilang udah, kamu tunggu aja. Karena memang yang punya sekolah waktu itu, punya yayasan waktu itu memang masih berkaitan dengan keluarga sama mama saya. Jadi saya panggilnya Om lah. Nah, dia bilang udah ikut aja Pak. Ya udah ikut. Itu menjelang kurang lebih 3 minggu. Ya, itu kuliahnya sore. Jadi dari sekitar jam 1 sampai 3. Nah, 3 minggu itu kemudian masuk ke minggu keempatnya, atasan kami di sana itu dia bilang, nanti saya utus kalian 3 orang ke Jawa, ke Bogor untuk melanjutkan di sana. Jadi ternyata yang di kampung saya itu cabangnya. Nah, STT, Sekolah Tinggi Teologi Nehemia. Nah, di Bogor. Jadi akhirnya udah Tuhan buka jalan juga itu. Saya juga nggak ngerti, orang tua nggak punya biaya, tapi waktu itu ada aja gitu berkat Tuhan. Ya udah, mama sama papa saya ikhlas lanjutin di Jawa. Jadi waktu itu kami 3 orang, saya, saudara sepupu saya, sama teman saya 1 lagi. Jadi cewek 2, saya sendiri cowok. Berangkatlah kita Bogor, lanjutin di Bogor kuliahnya. Itu kuliah kurang lebih 6 bulan ke atas itu saya pengen pulang buat karena itu ya? pembentukannya. Katanya sih emang teologi berat banget ya, banyak Ya, diskusi. Teman-teman gue juga gitu ada. jam 4 udah bangun, kita harus renungan Disiplin pagi. ya. Dan itu renungan pagi itu kita dikasih bergilir bahwa firman Tuhan ya. Saya ngomong 1 kata aja 5 menit kemudian baru ngomong 1 kata lagi, kagak bisa ngomong apa-apa, suruh baru. Kan ada di luar asrama kami, ayo langsung kamu mau ngomong apa, lama banget itu udah nggak sampai ngantuk. Ya mau ngomong apa orangnya, buta sama sekali. Biasa di jalan ya. Iya, suruh ngomong firman Tuhan nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi saya dikuatkan dengan rektor saya. Jadi akhirnya tiap selesai kuliah saya itu belajar khotbah. Belajarnya di mana? Depan cermin kaca. Katanya udah, kamu ngomong ibarat kaca itu adalah jemaat Tuhan. Belajar aja apa yang kamu ngomong aja lah. Ibarat kayak orang lagi khotbah. Udah saya belajar ya. Pelan-pelan terus. Dan akhirnya langsung mantap ya. Sekarang jadi hamba Tuhan sih. Tapi dari yang gue dapat dari yang sama Bang Saleh nih, ya lagi-lagi Bang, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan kayak gimana kan. Dan mungkin pas ngejalaninnya nggak segampang itu. Buat nyampe ke titik ini kan banyak banget jalan yang harus kita laluin ya. Dan kadang mungkin kita, aduh Tuhan, kenapa sih kayak gini ya guys sih? Pernah kayak gitu dari pertengahan jalan. Saya bertanya, kok Tuhan kenapa jadi kayak gini? Benar-benar jauh dari impian kita, dari apa yang kita pengen nih ya. Pernah kayak gitu kan ya? Pernah banget. Pokoknya kadang itu ya menyesal. Kayak saya dulu nyari pekerjaan itu setahun pernah 3 kali. Oh. Karena saya merasa nggak, di sini enggak. Kan mana sih yang terbaik? Saya bilang kayak gitu. Akhirnya bosan sendiri ya kan. Sempat down banget. Akhirnya saya memutuskan resign kerja. Saya telepon mama, saya mau istirahat. Udah bosan saya kerja, saya bilang. Saya istirahat sebulan di kampung. Benar-benar tidur, makan, santai. Pokoknya saya pengen menikmati hidup dulu. Di situlah saya merasa titik yang pokoknya kenapa sih Tuhan kayak gini gitu. Mana sih bukti kasihmu kayak gitu. Ya sampai kayak gitu. Akhirnya saya udah lama bosan di kampung, saya datang lagi ke Jakarta, saya nyari, dan itu tidak semudah yang sebelum-sebelumnya saya nyari. Capek banget saya, seminggu sampai berapa kali interview nggak diterima. Akhirnya saya kasih lah, pokoknya saya pengen ini yang terbaik deh, mau yang kayak gimana kerja saya akan bertahan. Akhirnya Tuhan kasih pekerjaan, dan itu pokoknya
ya cukup enak lah, sesuai yang saya mau begitu. Hmm. Datang ke kantor diribet-ribetin gitu. Akhirnya saya gitu, oh ternyata Tuhan punya cara sendiri begitu buat kasih saya gitu. Ya menurut saya Tuhan itu baik banget ya pokoknya, asal kita mau melihat jalannya Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan, jangan kita ngeluh dengan mabok-mabokan gitu. Itu enggak banget ya. Karena saya terpengaruh dulu, sempat saya kayak rokok gitu. Kalau minum enggak, saya tahu kan bahaya banget kalau rokok dikit-dikit salah saya bilang gitu kan. Tapi habis di situ saya enggak lagi. Nah saya bilang apa sih, kalau kita lagi down banget, itulah waktunya kita datang kepada Tuhan. Mana sih kasihlah, pokoknya kita mengeluh mana, tapi bukan berarti kita belas kasihan banget gitu, bukan gengsi, enggak, jangan gengsi misalnya, tapi Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tapi kadang emang sulit banget kadang ya, waktu banget kadang orang lebih gampang buat lari ke hal yang negatif, ya gak sih? Ya lebih gampang aja gitu. Iya. Misalkan ya misalnya dengan yang merokok misalnya, katanya sih bisa ngilangin stres, Iya. tapi setelah dipikir-pikir setelah itu malah makin kesehatan kita makin kebaikan ya. Cuma kadang emang lebih gampang ke situ bicara natural. Iya. Bahkan Rasul Paulus pernah bilang ya, saat kita pengen lakuin yang baik, malah hal yang tidak baik yang kita lakuin ya. Memang berdasarkan natural kita itu kan manusia. Cuman gini nih kadang-kadang, gimana sih kita tahu nih jalan Tuhan tuh yang mana? Kadang kita nggak tahu nih, ini jalan Tuhan bukan ya, ini kira-kira kehendak Tuhan atau bukan ya? Ini buktinya gini, kebaikan Tuhan. Dan itu yang masih orang-orang bingung, apa yang harus kita lakuin gitu dengan ketidaktahuan kita, lingkungan kita gitu. Nah, kalau ini saya bicara dari pengalaman saya ya. Jadi ini dari pengalaman saya tahu bahwa ini bukan kehendak, ini adalah kehendak Tuhan. Itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya, yaitu mendengar apa kata Tuhan ada. Jadi mendengar apa kata Tuhan tuh orang tuh kadang berbeda-beda. Tuhan sampaikannya kadang berbeda-beda. Nah kalau saya pribadi itu dari apa kata hati saya pribadi gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa itu murni daripada kata hati saya, enggak. Tapi di dalamnya itu juga saya udah berdoa minta petunjuk dari Tuhan, sehingga saya tahu bahwa ini oh ya memang ini benar-benar kehendak Tuhan, dan ini benar-benar memang bukan kehendak Tuhan. Jadi sebelum kita tahu itu kita kan punya hubungan sama Tuhan, ya kan? Jadi ketika kita punya hubungan sama Tuhan, itulah Tuhan nanti akan taruh di hati kita yang damai itu seperti apa. Jadi ketika kita nggak melakukan yang dikehendaki Tuhan, itu pasti nanti kita nggak akan damai. Rasanya di sini pasti beda kok. Tapi kalau ketika itu menjadi kehendak Tuhan, kita lakukan pasti tidak. Pasti rasanya di sini damai. Contoh, saya dulu waktu saya kembali sebagai yang mengenai panggilan Tuhan itu, dulu saya tuh menjalankannya dengan terpaksa. Makanya kenapa tadi saya ceritakan di tengah-tengah pembentukan saya pengen pulang, karena itu terpaksa. Saya melangkah dengan terpaksa, bukan dengan cara Tuhan. Padahal sebenarnya itu udah panggilan Tuhan. Saya istilahnya kayu saja. Iya. Kabur ya. Mau berusaha kabur. Akhirnya udah diam dan dikuatkan juga dengan teman-teman saya. Saya situ berdiam diri berdoa. Tuhan, saya sebenarnya kalau secara manusia nggak mau lanjutin ini. Tapi kalau memang ini panggilan Tuhan, Tuhan tolong buat saya itu damai sejahtera menjalankan ini. Kalau memang ini kehendak Tuhan buat saya bahwa saya harus jadi anak Tuhan. Tapi kalau enggak, Tuhan tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus berhenti di sini, pulang kampung, atau gimana? Tuhan taruh di hati saya berdoa, saya jalankan. Dan ketika saya udah berdoa, itu ada rasa damai. Dan sampai saya jalankan semua sampai selesai damai. Walaupun di dalam menjalankannya selalu ada kritik aja, jalannya begitu, ya kan? Tapi sekitar kenapa?
Jadi kalau saya pribadi seperti itu. Saya nggak tahu kan kita kan Berbeda-beda. berbeda-beda. Lagi-lagi tiga sudut pandang berbeda Ya. kita. Gak harus sama. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu juga kan, dan cara Tuhan untuk memberitahu rencananya buat hidup kita juga berbeda-beda, nggak sama gitu. Kalau itu sih dari saya. Oke, dari Bang Elsa sama Bang Saleh kan kalau misalnya udah tahu lah ya aplikasi Tuhan seperti apa ya, dengan kematian Tuhan, dengan cara Tuhan mungkin membantu kita. Tapi kalau misalnya ada adik rohani kita nih, teman-teman kita nanya nih, apa sih buktinya Tuhan mengasihi kita? Kita dengan gimana ngejelasin ke mereka gitu? Misalnya bisa keadaan mereka lagi benar-benar terpuruk nih, lagi benar-benar jatuh, tiba-tiba terus dia datang kita atau kita yang datang ke mereka nih, Tuhan mengasihi lu, terus mereka nanya lagi ke kita, mana buktinya? Kok gua kayak gini? Betul. Itu umum ya. Iya, coba. Kira-kira Bang Saleh bakal jawab. Kalau saya pikirnya gini, selagi kamu mampu masih bisa bertahan dengan keadaan seperti itu, berarti Tuhan mengasihi kamu. Ya gitu. Misalnya, maaf kata, kalau kita lagi dalam keadaan saya berkekurangan, makan cuma nasi, pakai garam, pakai selagi kamu masih mampu, masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa berdoa, berarti Tuhan masih mengasihi. Di saat seperti itulah kita harus sadar, oh Tuhan masih mengasihi saya. Banyak kita kalau sedang berada misalnya di dalam keterpurukan, lihatlah ke bawah. Iya. Ada nggak sih orang yang di bawah kita yang kita, misalnya kita dimarahi papa, kita lihat ke orang yang maaf. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah nggak punya papa, kita lihat di situ. Papa kita dimarahi mama, dimarahi. Gimana kalau mereka yang ada yang broken? Ya. Maaf katanya kan, ya itu. Pokoknya kita harus cari cara supaya kita itu bisa membangkitkan gairah iman Tuhan. Terlebih kita ya itu di dalam keterpurukan kita jangan meninggalkan Tuhan. Justru itulah waktunya kita untuk semakin dekat. Oh Tuhan, terima kasih. Saya juga ya sempat terpuruk karena ya sedikit kesaksian listrik saya kan. Saya dulu sama sempurna sama kayak teman, tapi karena suatu kesalahan saya juga, saya merasa itu kesalahan saya juga, dan itu juga karena Tuhan. Akhirnya keadaan saya seperti ini. Tapi ya saya pikir, oh selagi saya masih mampu, masih kuat menjalani kehidupan ini, berarti Tuhan masih saya. Yes. Tuhan masih punya kesempatan untuk membangkitkan kita. Iya. Ya kan? Tuhan bilang, apabila engkau jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Ya. Jadi itu aja. Intinya kalau kita masih mampu bertahan sampai saat ini, masih bisa bisa memuji Tuhan, berarti Tuhan masih. Sebenarnya balik lagi ke respon kita. Ya, respon kita. Mau terus-terusan dalam kubangan itu terpuruk, apa mau bangkit? Betul. Itu kan ya. Tuhan tetap mengasihi kita. Kita mengasihi apa keadaan. Kalau Bang Nelson gimana Bang? Kalau ada orang yang nanya kayak gitu, Ya, buktinya apa? kita kesalahan terbesar setiap kita manusia ya ketika dalam keadaan terpuruk adalah cara pandang yang menurut cara pandang kita, menurut hati kita, pikiran kita, dan pikiran kita. Ini yang menjadi permasalahan terbesar seluruh manusia, baik orang yang nggak kenal Tuhan maupun orang yang kenal. Ini masalah yang sangat fatal, apalagi kalau kita orang Kristen. Sangat fatal kalau kita bisa punya pikiran seperti itu. Jadi dia hanya melihat masalahnya, tapi nggak melihat Tuhan. Kebaikan Tuhan ya. Betul. Akhirnya apa? Timbullah pertanyaan seperti itu. Iya. Buktinya mana? Benar. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya dalam keadaan seperti itu kayak begini? Iya. Ya kan? Kenapa? Sebagai anak muda, kenapa? Kalau Tuhan mengasihi saya, kok orang tua saya sampai diambil Tuhan, sampai meninggal, sampai broken home? Kenapa? Salah saya apa Tuhan? Ya kan? Kalau kamu bilang mengasihi saya, mana buktinya Tuhan? Nah inilah kadang yang membuat orang banyak depresi, Iya. bunuh diri karena ini. Jadi semuanya terletaknya di sini. Ya, mindset kita ya. Betul. Makanya saya bilang, kalau mindset kita bagus, pola pikir kita bagus, pasti perbuatan kelakuan kita juga bagus, perkataan Ya. kita juga bagus. Betul nggak? Nah makanya kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia adalah siapa? Tuhan itu sendiri ya kan? Tapi dia pun mengalami masalah. Tuhan aja mengalami masalah, apalagi kita manusia. Jadi sebenarnya manusia itu nggak bisa luput dari masalah.
masalah itu selama kita hidup di dunia pasti masalah. Tapi ketika di dalam masalah itu bagaimana kita menerima kalau kita itu yang harus dirubah. Kalau pola pikir kita benar, pasti perkataan, perbuatan kita benar. Jadi ketika kita diperhadapkan masalah, jangan bilang bahwa Tuhan gak mengasihi kita dan bilang itu masalahnya dari Tuhan. Kan firman Tuhan bilang tidak ada manusia yang bisa dicobai yang Tuhan cobai, ya kan? Iya, mencobai manusia. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu karena memang dari salah satunya dari siapa, yang kedua bisa dari Kesalahan diri sendiri. kita sendiri. Oke, terakhir nih Bang. Gue pengen dong kalian mikirin ya. Satu kata ya atau satu kalimat lah. Bukti Tuhan sayang sama kita. Mulai dari Bang Hasan dulu aja ya. Oke, kalau dari saya ya rela pada masyarakat. Kalau saya satu kata, tadi saya jelasin sedikit ya. Oh, boleh Bang. Katanya adalah kesempatan. Karena gini, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Oke lah, misalnya hari ini kita berbuat dosa, hal yang tidak berguna. Selagi kita masih bernapas, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Kayak kita ngobrol sama bapak aja, atau sama guru lah deh misalnya gitu. Misalnya kita lagi ujian, waktunya udah habis. Pak, tolong Pak kasih kesempatan 5 menit lagi gitu, 5 menit lagi. Kalau saatnya kita, Pak Guru tidak mengasihi kita, udah pokoknya mau jelek gimana nilai kamu selesai sampai di situ, ya kan? Akhirnya kita nggak lulus, kemudian kita tinggal kelas. Tapi kalau karena Pak Gurunya sayang sama kita, mengasihi kita, oke deh, terakhir 5 menit buat kamu ya. Nah itulah kasih terbesar itu kesempatan menurut saya. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan buat hari itu, tobat, pergunakan yang baik, itu loh sih dikasih. Keren banget ya. Thank you banget sekali lagi buat kesempatan luar biasa nih hari ini nih. Semoga jadi berkat juga buat teman-teman di rumah. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Triangle. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dan seperti itu kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat hari ini. Kesempatan yang luar biasa banget Tuhan. Bersyukur Tuhan Engkau Tuhan yang mengasihi kami apapun keadaannya Tuhan, apapun yang terjadi. Kami sungguh-sungguh percaya, sangat-sangat percaya Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berubah Tuhan, gak pernah luntur, bahkan baru setiap hari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Kami percaya kami aman dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang ada di rumah. Percaya perlindungan Tuhan nyata. Kasih Tuhan boleh teman-teman kami rasakan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami. Semua di dalam tangan Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur berdoa. Semoga kita katakan Amin. Thank you guys. Selamat berkati.